Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Uklik ya. Nah, kali ini saya ingin kembali berbagi sedikit pembahasan ya tentang laras uklik. Jadi ini khusus untuk uklik ya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga laras itu bisa ngacak. Oke, tidak perlu berlama-lama. Mari kita ke pembahasannya. Oke, lanjut ya ke pembahasannya. Oke. Nah, apa saja faktor-faktor yang bisa mempengaruhi sehingga laras kita itu bisa ngacak? Salah satunya adalah yang pertama itu karena mungkin memang larasnya yang bengkok. Nah, jadi yang harus pertama teman-teman cek dulu jika tiba-tiba laras atau uklik sobat tiba-tiba menjadi ngacak. Hal yang pertama yang harus kita periksa itu adalah larasnya dulu, kita cek. Jadi cara mengeceknya itu, sorry, ada iklan sedikit. Oke. Jadi cara mengeceknya itu kita keker. Keker lagi. Keker enggak tuh. Oke, saya buka dulu peredamnya ya. Oke. Sorry kalau videonya agak goyang-goyang sobat. Oke, jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita mengecek larasnya ya. Apakah laras ini bengkok atau tidak. Kita keker dari arah depan sini ya. Dari arah depan lubangnya sini kita keker sampai ke bagian chamber depan sini. Bagian chamber sini. Paling bagusnya itu kalau ada cahaya ya sobat. Kalau ada cahaya, jadi caranya itu simple ya. Kita buka dulu bagian di sini grendelnya. Tunggu saya buka dulu. Lalu kita arahkan ke bagian cahaya. Biasanya paling bagusnya itu kalau kita ceknya di siang hari ya. Kalau malam begini kan agak susah. Nah, jadi caranya itu seperti ini ya. Kita keker dulu dari arah sini. Nah, kita lihat biasanya kalau pagi ini kentara dia, kelihatan dia. Dia lurus atau tidak. Oke. Kalau tidak lurus berarti laras kita yang bengkok. Solusinya itu kita luruskan ya. Oke. Lanjut. Nah, kalau kita rasa kita punya laras itu bengkok, solusinya itu kita luruskan lah dia. Oke, yang kedua masih di ujung laras sini ya. Sini. Kita juga harus periksa bagian ujung larasnya ini, apakah dia ada entah itu sisa-sisa besi atau mungkin apa ya? Ya, sisa-sisa dari pemotongan larasnya itu, atau di bagian alurnya di dalam di sini ada yang kan kelihatan itu kalau ada besi yang sedikit mencuat keluar seperti ini, itu juga akan mempengaruhi akurasi kita ya, akurasi dari laras kita di bagian ujung sini sampai di bagian ujung sini kita periksa. Oke, itu dia yang kedua. Lanjut yang ketiga yang harus kita periksa faktor-faktor penyebabnya, yaitu di bagian chamber ini. Kenapa bisa chamber itu mempengaruhi akurasi juga? Nah, biasanya kalau chamber yang masih baru, biasanya itu kan lubangnya di bagian loading di sini tuh agak sempit dia.
di bagian lubangnya sini agak sempit. Di saat mimis kita dorong, apa yang terjadi? Mimis itu duluan penyok ya, penyok duluan sebelum masuk ke laras. Nah itu dia yang membuat dia akhirnya menjadi ngacak. Nah yang ketiga itu di bagian loading laras. Loading ini juga kita harus perhatikan ya. Nah khusus untuk loading ini kita periksa itu sebelum laras terpasang di unit. Jadi kita harus cek dulu apakah di bagian loading itu kan ada lubang ke atas mencuat seperti ini ya. Ada lubang di sini di bagian ujung larasnya, yang bagian belakang di sini kan ada itu. Oke, lanjut ya. Kita berpindah tempat dulu karena tadi ada sedikit iklan ya, sobat. Mohon maaf ya. Oke, lanjut. Sampai mana kita tadi? Sampai di bagian loading ya, loading dan lubang transfer ya. Lubang transfer di dalam laras itu juga kita harus periksa ya, apakah di bagian coakannya itu atau di bagian lubang transfernya itu ada besi bekas-bekas bor atau tidak. Kita periksa dulu sebelum kita pasang ke chamber kita ya. Kita periksa, kita perhatikan, kentara itu biasanya kelihatan. Nah biasanya itu juga bisa mempengaruhi akurasi teman-teman, karena biasanya kalau bukan karena ada bekas-bekas bor di ujung besinya itu, yang di lubang transfernya itu yang keluar mencuat seperti ini, biasanya itu bagian di sininya, taruhlah ini lubang transfer kan, ini laras bentuknya seperti ini kan. Biasanya di bagian di sini itu dia kondisinya masih tajam, dia tajam karena kan bekas bor di sini kan, bekas di bor. Kondisinya ini masih tajam. Nah caranya itu harus kita amplas dulu, kita amplas dari belakang sini di bagian loading, kita amplas ke dalam di bagian situnya supaya dia tidak tajam ya. Oke, lanjut. Yang sudah keberapa ini? Oke, selanjutnya yang bisa mempengaruhi akurasi itu juga bisa jadi juga karena grendel. Kenapa bisa grendel? Karena angin yang keluar dari laras ini maksimal atau tidaknya itu bisa ditentukan juga oleh rapat atau tidaknya grendel kita ini. Kalau grendel kita ini agak ngempos atau anginnya keluar dari sini, itu juga bisa mengurangi tekanan angin yang keluar di bagian depan. Itulah kenapa biasanya kalau posisinya sudah nitik begini, misal hari ini kita tes dia titiknya ada di sini, kita tembakkan, kita tes titiknya ada di sini. Besoknya kita coba, kita keker di bagian yang sama di sini tapi jatuhnya mimis di sini. Itu biasanya pengaruhnya ada di sini, di grendel juga. Ini sedikit besarnya ini mempengaruhi dia. Oke, nah selanjutnya itu di bagian tabungnya tentu saja kan, anginnya stabil atau tidak, naik turun atau tidak. Nah khusus untuk di bagian tabung ini ada beberapa faktor lagi, entah itu dari pengisian anginnya di bagian depan di sini, klep bagian depan di sini, apakah, jadi kita harus periksa juga ya, apakah klep itu masih pakem atau tidak. Karet klepnya ini apakah masih pakem atau sudah longgar. Jadi caranya itu kalau kita mau periksa, kita pompa satu kali, kita pasang kita punya telinga di sini, pasang telinga di sini, turunkan pompanya pelan-pelan sampai
ini kan masih keras ini sampai ke bawah sini. Nah, biasanya itu kalau klep kita longgar, karet klepnya sudah longgar atau sudah aus ya, tergerus oleh pipa ini, sudah longgar, biasanya itu akan ada angin yang keluar. Kalau kita pasang kita punya telinga di sini, di bagian ini, sambil kita pompa seperti ini, biasanya akan ada angin yang kedengaran di sini. Tapi suaranya itu kecil ya. Biasanya itu kecil suaranya. Pss, begitu. Nah, itu juga yang bisa mempengaruhi laras kita, akurasi kita jadi ngacak ya. Karena tekanan angin di dalam tabung yang masuk di dalam tabung itu tidak stabil, teman-teman. Artinya kadang mungkin lah, taruhlah dia tekanannya di berapa ini kan kita tembakkan, kadang-kadang mimis jadi naik, kadang-kadang jadi turun, seperti itu, ngacak lah. Itu juga yang bisa mempengaruhi. Lalu selanjutnya di bagian tabung ya, tadi sudah, tadi yang bagian depannya sini, yang setelah itu di bagian belakang lagi di sini, di bagian aspen di sini, dalam tabung ini, di belakang, bagian belakangnya. Aspen juga bisa mempengaruhi ya. Kalau aspen itu longgar, anginnya itu tidak fokus ke laras saja, dia bisa terbagi ke, mungkin rembes ke bagian belakang atau ke samping ya. Seperti itu sobat. Oke, jadi itu dia tadi beberapa faktor yang bisa mempengaruhi sehingga laras kita itu menjadi ngacak. Ini khusus untuk uklik ya. Nah, dan setelah kita periksa semua di bagian laras sampai di bagian klep yang tadi kita bahas itu, kalau semuanya masih oke, masih bagus, berarti sisa satu lagi faktor atau penyebab yang membuat laras kita itu menjadi ngacak, yaitu adalah orangnya sendiri atau yang memegang senapan itu sendiri. Bisa jadi karena baru ya, seperti saya ini awal-awalnya kan memang begitu. Kenapa ini susah sekali mendapatkan akurasi? Kenapa tidak seperti di video-video yang ada di YouTube itu, yang satu kali keker, satu kali kena, seperti itu ya. Jadi untuk akurasi khusus untuk orangnya itu perlu waktu yang agak lama ya sobat, agak lama, karena kita harus belajar sedikit demi sedikit. Kita contohlah, kita ambil dulu di jarak 10 meter, terus naik ke 15 meter, sampai 20 meter, sampai 25 meter, sampai 30 meter, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Oke, itu dia pembahasan mengenai laras kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyimak. Salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.